Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yunita Srinanda dengan 3 digit NIM terakhir 123. Baik, pada kesempatan kali ini, di sini kami, SKDA 1, akan melakukan presentasi student project dengan judul Otopsi Verbal. Next. Adapun nama dari anggota SGD kami sebagai berikut. Next. Di sini saya akan bahas mengenai latar belakang dari student project ini. Kematian merupakan salah satu indikator kesehatan terpenting untuk mengukur kesehatan dan pembangunan suatu negara. Pada surat keterangan kematian, seorang dokter perlu memastikan sebab kematian yang terjadi, terutama pada kasus kematian mendadak. Sehingga perlu dilakukan proses autopsi untuk mengkonfirmasi penyebab dari kematian, terutama pada kasus kematian mendadak. Di dunia, hampir setengah dari semua negara gagal memenuhi standar PBB untuk pendaftaran kasus kematian, yaitu 90%. Dan pada negara berkembang, pencatatan dari kasus kematian masih tidak memadai. Hal ini disebabkan karena pada negara berkembang masih banyak penduduk yang berada di garis kemiskinan, sehingga menyebabkan banyak kematian yang terjadi di luar fasilitas kesehatan yang menyebabkan pencatatan kematian menjadi tidak terpenuhi. Di Indonesia sendiri, jumlah proses autopsi untuk mengetahui penyebab kematian masih belum diketahui. Pada daerah Bali, tepatnya di RSUP Sanggal dan Pasar, dikatakan bahwa angka autopsi yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2018 berturut-turut yaitu 10,4%, 6,9%, 4,2%, 5%, 5,2%, 4,1%, 3,7%, dan 3,2%. Dengan jumlah autopsi yang masih terbilang sedikit, menyebabkan pemerintah tidak dapat memastikan jumlah dari kasus kematian yang terjadi di masyarakat, sehingga dilakukan solusi parsial untuk menangani masalah ini, yaitu dengan dikembangkannya sistem pencatatan kematian melalui autopsi verbal. Autopsi verbal telah menjadi sumber utama informasi tentang penyebab kematian pada populasi yang tidak memiliki registrasi vital dan sertifikat medis. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Audrey Renata Putra dengan 3 digit yang terakhir 08. Selanjutnya, dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 dan nomor 162 garing Menkes garing PP garing 1 garing 2020 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian dijelaskan bahwa autopsi verbal merupakan penelusuran dari kejadian, kondisi, gejala, dan tanda penyakit yang menyebabkan kematian dengan cara mewawancarai keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi almarhum. Baik, bisa dilanjut. Pada pembahasan kali ini, kami akan menyajikan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis autopsi, kemudian ada definisi autopsi verbal, kemudian ada dasar hukum autopsi verbal atau peraturan yang mengatur mengenai autopsi verbal, kemudian ada tujuan autopsi verbal, indikasi autopsi verbal, dan prosedur autopsi verbal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Agung, Suryana Dikus Paradista Negara, dengan 3 digit yang terakhir 217. Hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari autopsi. Jadi di Indonesia itu ada 3 jenis autopsi. Yang pertama autopsi anatomi, autopsi klinis, dan autopsi forensik. Saya akan menjelaskan bagian autopsi anatomi. Jadi autopsi anatomi itu adalah autopsi yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan langsung pakar dokter anatomi di laboratorium Fakultas Kedokteran. Untuk pengaturan hukum bedah mayat untuk kepentingan pendidikan di Indonesia oleh hukum kesehatan diatur dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan dilaksanakan dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis, serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Nikita Devintan Sumarta dengan 3 digit NIM terakhir 225. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai autopsi klinis dan juga autopsi forensik. Di mana autopsi klinis merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan juga pengembangan pelayanan kesehatan. Tujuannya tidak hanya untuk menentukan kelainan, penyebab kematian, hubungan dengan gejala klinik maupun sebab kematian dari jenazah, tetapi juga untuk menentukan kebenaran maupun kesalahan dokter dalam mendiagnosis penyakit. Autopsi klinis ini didukung dengan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan juga bedah mayat autonomis serta transplantasi alat dan juga jaringan tubuh manusia. Autopsi klinis ini baru bisa dijalankan apabila mendapatkan izin dari ahli waris korban.
terakhir yaitu autopsi forensik, di mana autopsi forensik merupakan autopsi kehakiman. Dan juga autopsi ini hanya dapat dilakukan apabila dapat perintah dari pihak penyidik yang sedang menangani suatu perkara pidana yang berhubungan dengan kematian seseorang. Autopsi forensik pada umumnya dikerjakan terhadap korban yang mati secara tidak wajar seperti korban pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan, keracunan, dan juga seseorang yang meninggal secara tiba-tiba. Berdasarkan Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan autopsi forensik pada tahun 2001. Tujuannya untuk membuktikan melalui autopsi forensik, yaitu menemukan kebenaran material, sehingga dapat mewujudkan kebenaran dan juga keadilan bagi pihak yang pada perkara. Pihak berwenang yang berhak meminta autopsi forensik yaitu penyidik berdasarkan pada KUHP 133, 134, dan juga 135, dan juga hakim pidana berdasarkan KUHP 180. Selain itu, menurut pasal 122 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bedah mayat forensik dapat dilakukan oleh dokter ahli forensik ataupun dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya yang tidak memungkinkan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk definisi, sebelumnya saya Miriam Molangare dengan 3 digit NIM terakhir 068. Jadi definisi dari autopsi verbal merupakan suatu penelusuran atau suatu metode untuk mengetahui penyebab dari rangkaian peristiwa, keadaan, gejala dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga atau pihak lain yang berhubungan dan mengetahui kondisi terakhir seseorang sebelum meninggal dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah terstruktur. Dalam metode ini, biasanya dilakukan pada seseorang yang meninggal di rumah dan bukan di rumah sakit. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nusa Sinalis dengan 3 digit yang terakhir seperti sebuah. Peraturan di Indonesia mengatur tentang autopsi verbal, yaitu peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 dan nomor 62 Menkes PB 1 2010 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian. Next. Kemudian pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4, di mana autopsi verbal adalah suatu penelusuran rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum. Next. Next. Bab 3 pencatatan penyebab kematian pasal 6 pada ayat 1, yaitu setiap kematian terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian. Ayat 2, penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan metode autopsi verbal. Ayat 3, autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh dokter. Ayat 4, dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 3, autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang pelatih. Pada ayat 5, autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian. Ayat 6, pelaksanaan autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikoordinasikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah setempat. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Anand Mutia Bangkara Putra dengan NIM akhir 235. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari autopsi verbal. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, autopsi verbal merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari penyebab kematian dengan cara wawancara kepada keluarga ataupun kerabat dari orang yang meninggal. Jadi berdasarkan hal tersebut, tujuan dari autopsi verbal itu sendiri yaitu untuk memberikan suatu identifikasi yang sederhana tentang penyebab dari kematian yang tidak memiliki sistem pencatatan fungsional ataupun tidak menyentuh suatu sistem kesehatan sebelumnya seperti pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan lain sebagainya.
Hal ini juga terutama dilakukan di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gede Satya Agastya dengan digit NIM terakhir 082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikasi otopsi verbal. Di sini otopsi verbal bisa digunakan atau diindikasikan pada kondisi seperti kejadian kematian yang sebagian besar terjadi di rumah dan surat keterangan kematian yang tidak memungkinkan atau tidak bisa dibuat, dan terjadi kematian yang jauh dari fasilitas kesehatan sehingga akan menghambat pencatatan atau sertifikasi dari penyebab kematian, dan Civil Registration and Vital Statistics atau CRPS yang lemah. Di mana biasanya otopsi verbal di sini dijadikan sumber informasi utama untuk mengetahui informasi tentang penyebab kematian pada populasi yang tidak memiliki Vital Registration dan Medical Certification. Di sini juga otopsi verbal bisa dikerjakan dan dapat dijadikan untuk memperoleh prediksi langsung dan logis mengenai struktur penyebab kematian pada suatu tingkat populasi atau komunitas, dan tetapi otopsi verbal di sini bukan merupakan metode yang akurat untuk menggali penyebab kematian pada tingkat individu atau perorangan. Mungkin sekian dari saya. Ada yang ingin melanjutkan, bisa dipersilakan. Saya akan menjelaskan mengenai prosedur otopsi. Otopsi verbal dilakukan dengan mewawancarai kerabat atau saksi pasien hari atau gejala dan penyebab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus mengacu pada Secret 7 dan Fundamental 4 serta harus mengacu pada 5W dan 1H. 5W dan 1H itu adalah what, when, where, who, why, dan how. Sedangkan pada Secret 7 dan Fundamental 4 akan saya contohkan pada satu kasus, di mana kasusnya adalah pasien yang meninggal karena edema paru pada pasien diabetes mellitus tipe 1 dengan komplikasi nefropati dan diabetik foot. Jadi, Secret 7 yang perlu kita tanyakan yang pertama adalah lokasi, onset, kuantitas keluhan, kualitas keluhan, faktor-faktor yang memperberat keluhan, faktor yang memperingan keluhan, serta analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Selanjutnya, adapun yang perlu ditanyakan pada Fundamental 4 adalah yang pertama, riwayat penyakit sekarang atau yang terakhir diderita oleh pasien sebelum pasien meninggal. Kemudian yang kedua, riwayat penyakit pasien yang terdahulu. Kemudian riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maderi Jadinata dengan NIM terakhir 201. Di sini akan menjelaskan contoh penulisan pada sertifikat kematian. Pada bagian 1A dipergunakan untuk penyakit yang menyebabkan kematian secara langsung. Contohnya adalah edema paru. Lalu pada bagian 1B dan 1C dipergunakan untuk penyakit antara. Untuk contoh yang 1B adalah gagal ginjal kronis, lalu yang 1C adalah nefropati. Untuk bagian 1D, untuk penyebab dasar kematian, contohnya diabetes mellitus tipe 1. Untuk bagian 2, dipergunakan untuk kondisi yang tidak berkaitan dengan kematian secara langsung, namun secara alamiah berkontribusi terhadap kematian. Contohnya adalah gangren, diabetic foot. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nikomul Yufitami Fatnani dengan NIM 3 digit terakhir 177. Dari pemaparan student project SGD 1 kali ini mengenai otopsi verbal, dapat disimpulkan bahwa otopsi verbal adalah suatu penelusuran atau suatu metode untuk mengetahui penyebab dari rangkaian peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang mengarah pada kematian melalui wawancara. Wawancara ini bisa dilakukan kepada pihak keluarga maupun pihak lain yang mengetahui atau berhubungan dengan kapan terakhir kali korban meninggal.
Nah, daftar pertanyaan yang dilakukan pada saat wawancara ini sudah ditentukan dan sudah ada secara terstruktur. Nah, dalam autopsi verbal ada peraturan yang dimana peraturan di Indonesia mengatur tentang autopsi verbal adalah peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2010 dan nomor 162 garing Menkes garing PB garing 1 2010, yaitu bab 1 tentang ketetapan umum pasal 1 ayat 4 dan juga bab 3 tentang pencatatan penyebab kematian pasal 6. Nah, di mana tujuan dari autopsi verbal ini adalah untuk memberikan identifikasi sederhana penyebab kematian di tingkat komunitas atau populasi di negara-negara yang tidak memiliki sistem pencatatan fungsional. Nah, banyak kasus yang mengalami kematian itu berada di rumah dan tidak kontak dengan sistem kesehatan. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Farha dengan 3 digit NIM terakhir 161. Selanjutnya adalah indikasi yang diperhatikan, yaitu kejadian kematian yang sebagian besar terjadi di rumah, surat keterangan kematian yang tidak memungkinkan untuk dibuat, dan terjadi kematian yang jauh dari fasilitas kesehatan. Di mana prosedur autopsi verbal itu sendiri dilakukan dengan mewawancari saksi atau dapat juga menggunakan rekam medis dengan contoh penjabaran dari Sacred Seven dan Fundamental 4. Contoh penulisan dalam sertifikat kematian sendiri dibagi menjadi 4 bagian, di mana penyebab kematian, penyebab penyakit yang menyebabkan kematian secara langsung, penyebab penyakit antara, penyebab dasar kematian, dan kondisi yang tidak berkaitan dengan kematian secara langsung, namun secara alamiah berkontribusi terhadap kematian. Next. Mungkin sekian presentasi dari ini referensinya, mungkin sekian presentasi dari SGD kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.